Selamat hari Sabtu bagi ibu, bapak, dan saudara yang terkasih. Bersyukur jika kita masih memiliki kesempatan dan juga kemauan untuk mengakses sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk segala sesuatu yang masih kami miliki sampai saat ini. Mampukan kami untuk merawatnya dengan sepenuh hati kami, termasuk di dalamnya iman dan pengharapan kami kepadamu. Saat ini kami ingin mendengar dan merenungkan sebagian sabdamu, dan kiranya rohmu hadir dalam hati kami. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, tema seharian kita pada hari ini adalah saatnya berhenti. Dan perikop yang akan kita renungkan adalah Yohanes 6, ayat yang pertama sampai ke-15. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ke-15 mengisahkan tentang mujizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tentu kisah ini sudah sering kita dengar dan baca. Dan mungkin kita jadi bertanya-tanya, di manakah hubungannya antara memberi makan 5.000 orang dengan perhentian? Sebelumnya, karena perikop ini agak panjang, maka saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-14 dan 15. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya akan saya narasikan secara sederhana. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 13 mengisahkan bahwa pada waktu itu orang banyak mengikuti Yesus karena mereka telah melihat berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Ketika Yesus memandang orang-orang itu, ia bertanya kepada Filipus tentang di manakah ia dapat membeli roti agar orang banyak itu dapat makan. Filipus pun menjawab bahwa roti seharga 200 dinar yang dengan kata lain seharga upah seorang pekerja selama 200 hari pun tidak akan cukup untuk membeli makan bagi orang sebanyak ini. Lalu datanglah Andreas melaporkan bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh agar orang banyak itu duduk. Ia mengambil roti dan ikan itu, memberkatinya dan membagikannya kepada semua yang ada di situ. Dan pada akhirnya 5 roti dan 2 ikan dapat mengenyangkan 5.000 orang, bahkan tersisa 12 bakul penuh. Ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, apa yang tertera pada ayat yang ke-15 adalah salah satu keunikan Yohanes. Mengapa unik? Karena kisah ini sebenarnya terdapat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun hanya Yohanes yang memberikan keterangan bahwa di akhir kisah ini Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Setelah seharian melakukan berbagai mujizat, berinteraksi dengan banyak orang, dikagumi bahkan ingin diangkat sebagai raja, Yesus malah memilih untuk melipir sejenak, memiliki waktu sendiri, dan berhenti dalam kesunyian. Perginya Yesus ke gunung seorang diri dapat kita maknai sebagai salah satu kesadaran Yesus bahwa ia pun tahu jika tiap-tiap hari ia membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Perhentiannya itu bukan berarti ia takut atau bahkan tidak ingin berinteraksi dengan sesama, melainkan karena ia sadar bahwa ia membutuhkan jeda untuk bisa memaknai hidup dan menjalin relasi yang intim dengan dirinya sendiri ataupun juga dengan Bapa. Dan kemungkinan besarnya, waktu-waktu perhentian ini membuat Yesus menjadi sadar akan pentingnya ketenangan batin dan memampukan dirinya untuk bisa mengendalikan diri.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, ini adalah salah satu sikap Yesus yang juga dapat kita teladani. Di tengah kesibukan kita yang mungkin seolah-olah tiada akhir, sebaiknya kita memiliki kesadaran untuk bisa berhenti sejenak. Mungkin kita terbebani oleh semua pergumulan hidup kita, mulai dari masalah keluarga, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, atau juga masalah-masalah yang ada di lingkungan hidup kita. Belum lagi berita-berita tentang COVID-19 yang kian hari kian memburuk dan menakutkan. Alih-alih memperoleh ketenangan dan mengendalikan diri, kita malah membiarkan diri tenggelam dalam semua aktivitas dan pergumulan hidup. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk memiliki waktu sejenak untuk berhenti. Berhenti bukan karena kita takut dan lari dari kenyataan hidup, namun berhenti karena kita sadar bahwa diri kita pun memerlukan waktu dan jeda untuk bisa mengerti, memaknai, dan mensyukuri hidup. Berhenti bukan untuk menjadikan kita malas, melainkan berhenti agar kita mampu memperoleh ketenangan batin dan pengendalian diri. Di dalam waktu-waktu perhentian kita dapat berdiam dalam keheningan dan membiarkan diri menyapa dan disapa oleh Tuhan. Kita bisa membantu diri kita dengan membaca firman Tuhan, menyanyikan atau mendengarkan lagu kesukaan kita, atau bahkan hanya dengan diam dan memikirkan kembali kejadian hidup yang telah kita lalui. Mungkin masing-masing dari kita memiliki cara dan waktu yang berbeda satu dengan yang lain. Bagaimanapun dan kapanpun itu, mari bersama-sama memiliki waktu perhentian sejenak, karena kita sejatinya membutuhkan saat-saat untuk berhenti. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, Yesus yang daripadanya kami belajar berbagai sikap hidup, mampukan kami untuk bisa berhenti sejenak, sama seperti yang Engkau lakukan dalam keseharianmu. Di tengah perhentian kami, kiranya Engkau sudi menyapa dan disapa oleh kami. Hadirlah ya Tuhan, baik di dalam perjalanan ataupun perhentian kami. Amin. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih. Juga selamat menikmati saat-saat berhenti. Tuhan menyertai kita.